Ilmu nahwu itu bapaknya bahasa. Dalam arti ilmu sorof itu melahirkan. Disebut ibu karena melahirkan. Nah, seseorang mampu baca kitab, kalau saya perhatikan justru harus kuat di sorof. Karena sorof itu kan dari satu kata jadi 12 kata. Dari fa'ala jadi yaf'ulu, jadi fa'lan, jadi fa'ilun, jadi maf'ulun, terus uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf. Jadi berapa semuanya? 12. Bahkan dari 12 itu, bayangkan saja, fi'il madi, fa'ala jadi berapa? 14. Fu'ila 14, yaf'ulu 14, yuf'alu 14, fa'lan 3, fa'ilun 6, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Tuh, jumlah jamleh. Jadi jebleh suara. Jadi seberapa itu? Hah? Kemarin 92-nya. Dari fa'ala itu. Jadi satu-satunya bahasa yang kaya itu bahasa Arab. Itu digabung-gabung jadi seperti itu ya. Halaman 22. Ini kan sudah tamat, jadi kita bongkar terus ini. Halaman 22 yang di keterangan. Yang nomor 1 pada dasarnya satu kata ditasrif jadi 12. Yang tadi dari 12 kalau dipecah seperti tadi jumlahnya totalnya 92. Jadi dari satu kata menjadi 92. Tidak ada di bahasa yang lain kecuali ada di bahasa Arab. Ini bahasa Arab itu bahasa kaya. Sehingga kenapa saya sering menegaskan tasrif itu wajib dihafal. Tasrif itu. Dan kekuatan kita ada di tasrif awal. Tasrif awal. Fa'ala yaf'ulu. Eta nu kudu dikuatkeun namanya fa'ala yaf'ulu. Tapi usul dan furu. Usul dan furu. Jadi tasrif fa'ala yaf'ulu usul dan tasrif fa'ala yaf'ulu usul furu. Kalau itu sudah bisa, tegasnya 92 kata ini di bab pertama saja sudah bisa. Insya Allah ke kelas mutawasid atau kelas muntaha itu insya Allah mudah. Mudah. Karena ingat belajar ilmu itu, kesalahan di kita inginnya apa? Langsung bisa. Inginnya langsung bisa. Dari metode pembelajaran itu mesti bertahap. Mesti bertahap. Dan ingat ilmu nahwu ini adalah ilmu alat saja. Ilmu sorof, ilmu alat saja. Yang sering disebut ilmu wasail, wasilah wungkul. Untuk apa ilmu wasail ini? Untuk maqasid, ilmu maqasid. Maqasid syariat Islam itu untuk apa gitu. Kan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Ibadah itu contohnya apa? Salat, saum, zakat, haji diantaranya. Dengan ibadah ini kita akan bagus kalau kita nanti mempelajari caranya. Cara sholat, cara saum, cara zakat, cara haji harus tahu. Caranya ada di mana? Di Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis. Nah, bagi yang awam silahkan buka terjemah. Bagi yang awam silahkan buka terjemah. Quran buka terjemahnya, hadis buka terjemahnya, silahkan. Karena tidak harus ya. Dan kita nantinya bisa paham ilmu maqasid ini yang harus jadi rujukan.
Tapi kalau kita ingin naik tingkat, bukan jadi orang awam saja, tapi kita ingin jadi orang yang khusus, berarti untuk memperdalam Quran dan hadis, karena ini berbahasa Arab, mau tidak mau kita belajar dulu bahasa Arab gitu. Mau tidak mau. Dan ini bahasa Arab itu bukan diperuntukkan bagi para ustadz, ustadzah, mubalik, mubaligo, ajengan, bukan. Untuk kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kita kan setiap hari sholat, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Kan kalau tidak tahu dalilnya, ini dari mana dalilnya? Secara mudah kan lihat terjemah. Ya silahkan. Tapi kenapa kita masuk dulu dari ilmu alat ini supaya nanti bisa terjangkau ilmu-ilmu yang lain. Kita belajar, misal bukan saja dalil lah, jangan dulu dalil, bacaan sholat keseharian. Dengan bahasa Arab itu akan semakin mantap. Allahumma ba'id baini, terbayang mana isim, mana fi'il, mana huruf. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Kalau tidak tahu itu kan ngeblanknya. Makanya harus sabar. Sabar belajar nahwu dan sorof. Tapi jangan dulu setelah kita tamat ini kita menjadi orang bisa. Bukan, ini baru tangga. Saya sering menjelaskan, belajar ini hanya membuat tangga saja untuk ke atas. Reka luhur teh kumaha carana tanggaan. Nah, salah satu bisa mencapai tangga itu banyak. Mau pakai lift, mau pakai eskalator, mau tangga biasa, atau pakai taraje, terserah. Tapi kalau kita ingin menaik tangga, tetap hakikatnya harus bertahap. Bertahap. Nah, kita itu bertahap. Dan jangan berpikir begini, karena kita kemarin itu harusnya kan 1 tahun ya. Ini lama ya karena pandemi kemarin. Jadi jangan berpikir cukup 1 tahun, jangan. Terus saja belajar. Tapi ingat, ini sebagai tangga alat. Kalau nanti kita suka pelajaran atau materi tentang akidah, belajarlah kitab-kitab akidah. Kalau kita sukanya fikih, belajarlah fikih dengan ilmu yang kita miliki. Bukan terjemah, bukan hanya mendengar, tapi kita langsung turun melihat ke kajian para ulama. Karena kita sudah ada dasar. Belum bisa sendiri, cari majlis taklim yang membahas tentang ilmu alat ini. Kalau belajar Quran, dilihat tentang bahasanya, belajar hadis, bahasanya dan sebagainya yang tadi saya share. Karena untuk apa? Untuk nanti kalau sudah kita mandiri bisa membaca teks asli, itu insya Allah kita akan semakin ingin terus dan terus lagi belajar. Kalau pengajian umum itu hanya untuk memicu saja semangat kita agar bertolak ilmu. Kalau kita bukan lagi umum, maka jangan aneh kalau diantara kita ada yang syahid, ada yang muntaber. Muntaber mundur tanpa berita. Ada yang begini, wajar. Karena tantangan yang begini, masya Allah. Tapi kan lebar gitu kalau belum tamat. Makanya diadakan offline dan online, tujuannya untuk itu. Untuk mengantarkan bagi yang belum hadir itu online saja. Ngan gogodaan online mah loba gogodaana di dia. Kergenah-genah nyimak, aya WhatsApp, iklan, buka iklan itu akhirnya habis di iklan, ya, habis di iklan. Tapi kalau yang serius tidak, insya Allah. Yang serius tidak insya Allah yang serius itu. Ada peserta kita yang minta rekaman, ya kita berikan rekamannya lewat Telegram. Karena tidak punya Facebook, nah lewat Telegram. Jadi beliau mendownload, simpan di komputer, di laptop. Nanti kalau ada waktu luang, buka lagi terus. Itu terus-terusan dari dulu. Yang penting ada minat. Dari tidak ada minat mah tidak bisa kita hayu-hayu gitu ya.
Berminatnya ada di dalam diri. Yakini, ini insya Allah kalau kita belajar apapun, asal dasar ini ada, nahu dan sorof. Lamun disebut fa'il teh moal ngahulang deui ya. Maf'ul bih mual, itu sudah mulai ada. Nah, ke depan nanti kita akan bantu, kan kita damping ya, dampingi bagaimana kita belajar usaha membaca. Jadi kita dampingi itu. Makanya kalau kajian-kajian di sini khususnya ya, atau di lain juga sama. Kalau mau belajar ini silakan, belajar itu silakan. Di hari Sabtu silakan, di hari yang lain, di tempat yang lain silakan. Yang akhwat tuh, yang ibu yang mau belajar bahasa Arab dasar, hari Kamis ada tuh. Dari jam 10 sampai jam 12 di Ar-Ruhiyat, Masjid Ar-Ruhiyat PPI, silakan minta izin ke ketuanya gitu. Kalau semangat itu. Pokoknya, tapi kalau ingin fokus yang Sabtu saja, fokuskan Sabtu. Karena satu waktu ini insya Allah khotam. Dan syaratnya kalau nahu cukup paham, tapi kalau sorof wajib hafal, wajib hafalkan. Ada nahu yang memang harus dihafal, seperti tadi kan huruf jar itu wajib. Kenapa? Pas baca Quran menemukan rubba atau di hadis rubba itu teh pasti huruf jar. Rubba soimin. Kenapa soimin? Moal ngahulang. Karena soimin di sini majrur dengan huruf jar. Mana huruf jarnya? Rubba. Kan rubba kan rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Itu kan rubba. Termasuk yang lain-lainnya. Jadi luangkan waktu ya. Kalau merasa tidak bisa hadir karena Sabtu itu memang berat, Sabtu tidak bisa hadir, izin online. Dan online harus seriuskan gitu. Seriuskan di rumah, seriuskan. Tapi tidak beda tetapnya. Bedanya teh di rumah teh loba gogodana. Kecuali sekali lagi kalau bisa memaksimalkan waktu, minta izin di keluarga untuk nyimak 1 jam 2 jam. Insya Allah istifadah bisa sambil menulis dan sambil berdiskusi, bertanya. Di grup silahkan bertanya karena itu kan grup tertutup, tidak semua bisa masuk. Tapi ditinggal-tinggal ayat 100. Nah itu ada 100. Mungkin ada yang lain masuk, tidak apa-apa istifadah. Tapi kan tidak semuanya bisa masuk karena harus izin admin kalau itu. Sengaja itu dirahasiakan. Nah, termasuk yang ini. Lihat kan dari satu kata jadi 12 wazan, jadi 92 kata. Menunjukkan ini modal untuk kita mempelajari Al-Quran. Kemarin di seminar di UIN Bandung tentang Al-Quran. Tadi antara pembahasan itu tentang kosakata dalam Quran. Kata beliau, kosakata dalam Quran itu kalau ingin dipelajari semakin kuat, kuasai saja surah Al-Baqarah. Kuasai Al-Baqarah dari alif lam mim sampai la yukallifullahu dengan kata demi katanya. Tapi kata demi kata ini harus belajar sorof. Contoh, zalikal kitabu la raiba fi. Kitabu asal kata dari apa? Kataba yaktubu kitaban, katibun maktubun. Nah dari kitab itu sudah bisa begitu sampai la yukallifullah. Yukallifu dari kallafa yukallifu, bisa itu insya Allah mandiri bisa. Syaratnya bagaimana? Lalui dulu yang ini, sing sabar ya, menamatkan nahu dan sorof, sing sabar heula gitu. Jangan ingin segera bisa, jangan ingin segera bisa. Caranya bagaimana? Sabar weh. Sekarang belum bisa. Mungkin di rumah pas murojaah, oh gening kalau di murojaah. Tapi upama ya beres dia tutup, simpan weh di rumah, ke Sabtu bawa lagi atau mal bisa. harusnya dibuka ya, dilihat tuh sampai habis gini itu rusak. Kitab saya banyak rusaknya.
Tapi kalau diberikan ini kenangannya manis ya, banyak ininya. Misalkan dari halaman ini terus baca 1, 2, terus tiap hari ketemu Sabtu depan beri tanda. Ada yang belum paham, mumpung ada guru ya, mumpung ada guru tanyakan di kelas. Makanya kita beri waktu sebelumnya ada 10 menit, kalau ada yang bertanya silahkan gitu. Silahkan tanyakan, kita diskusi, karena materi berikutnya ya terus kita akan teruskan. Beres itu kita ulang lagi. Termasuk sorob kan beres. Tetapi kalau kita tidak memurojaah, mengulang-ulang kembali, itu akan lupa. Nanti masuk ke jilid 2, kan ini ada 2 jilid. Nanti ke jilid 2 itu akan semakin mudah. Tapi saya belum masuk ke jilid 2. Jilid 2 itu sulasi mazid. Dari fa'ala berubah jadi af'ala, berubah jadi fa'ala, berubah jadi fa'ala. Tapi jangan merasa sulit, justru awalnya di fa'ala yaf'ulu. Kalau fa'ala yaf'ulu mampu, usul dan furu mudah kesananya. Kan dalam Quran begitu. Jadi kalau seseorang bisa menentukan dalam Quran tasrifnya, mahir berarti ya. Kalau nahuma, ya tadi kita jelaskannya, nahuma kalau salah u, a, salah lagi i gitu ya, gampang ya. Pas baca Quran misal alhamdulillahi, alhamdulillahu, alhamdulillaha, salah dua-duanya harusnya alhamdulillahi. Nah, kita unggul. Nahuma. Kalau sorob alhamdu, asal kata dari mana? Nah, asal kata dari mana? Hah? Hamida. Hamida yahmadu. Hamida yahmadu hamdan. Nah, hamd itu berarti masdar. Hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mihmadun humida yuhmadu. Baik. Itu gambaran umum ya, gambaran umum. Azan jam berapa? Hah? 41? Waduh. Nah, hanya sudah tuh azan. Ntar kita kan jam 1 ya, beres jam 2. Jam 2 istirahat 10 menit. Oh iya betul, bukan salah ini ya. Iya betul, karena kita jam 12 kurang ya. Tetaplah insya Allah untuk sorob mungkin ada dikurangi waktunya, mohon maaf. Nanti kalau ke depan ada pertanyaan tentang nahu sorob, silahkan di grup ya, di grup Facebook atau di grup WhatsApp. Tapi yang update terus kalau saya itu di WhatsApp. Kalau Facebook kadang-kadang dilihat saja. Kalau mau full itu tanyakan saja di grup. Insya Allah saya jawab. Insya Allah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. PR-nya tolong hafalkan, terus hafalkan setiap hari. Ingat semuanya ya, mau offline mau online. Setiap hari hafalkan tasrif usul, tasrif furu, fa'ala yaf'ulu. Ingat bab 1. Fa'ala yaf'ulu, 1 hari 1. Ya, 1 hari berarti nanti ketemu sudah 6 beres tuh. 6 kali. Boleh setorkan ke pasangan, ke anak, ke orang tua, silahkan. Yang penting di rumah ada. Kalau santri ke sesama. Sehari 1 kali. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nanti fa'ala fa'ala fa'lu sampai nanti mif'alun mif'alani mafa'ilu. Ya, itu PR-nya tiap hari ya. Tiap hari 1 saja cukup. Insyaallah kita akan mahir ke depannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu ya. Rabu nanti kita lihat dulu